Hari itu Nia terbangun dan mendapati tubuhnya tengah terbaring di sebuah ranjang rumah sakit. Ia sama sekali tidak ingat apa-apa. Di sebelahnya, ibunya yang melihat anaknya mulai siuman seketika memanggil dokter untuk melihat kondisinya. Setelah beberapa hari melakukan observasi dan tes, dokter yang menangani kasus Nia menjelaskan kondisi Nia yang mengalami amnesia akibat kecelakaan. Menurutnya, Nia mengalami amnesia retrograde yang menyebabkan ia kehilangan ingatan masa lalunya. Ibunya kemudian menceritakan kejadian itu pada Nia. Malam itu, Nia naik mobil dengan sahabatnya untuk menghadiri sebuah acara ulang tahun sepupunya di puncak. Saat itu, hujan sangat lebat dan jalanan menjadi licin. Di sebuah tikungan jalan, sebuah sepeda motor tiba-tiba datang dari arah berlawanan menghalangi jalur mobilnya. Nia membanting setir dan mobilnya menabrak sebuah pohon. Beruntung keduanya selamat dari maut. Namun kepala Nia terbentur keras hingga ia mengalami koma selama beberapa hari. Cerita itu bagaikan mimpi bagi Nia. Ia sama sekali tidak ingat pernah mengalaminya. Nia kemudian menatap wajah asing di hadapannya sambil berusaha mengingat-ingat siapa sebenarnya wanita ini yang mengaku sebagai ibunya. Ia seperti baru saja dilahirkan, namun dengan kemampuan bahasa dan tubuh orang dewasa, meski otaknya tidak cukup kuat untuk mengingat apapun, termasuk tentang dirinya. Nia kemudian bertanya pada ibunya tentang bagaimana sifat-sifatnya, karakternya, dan bagaimana ia menjalani hidup sebelumnya. Ibunya kemudian bercerita bahwa Nia adalah orang yang pendiam, tidak terlalu banyak bicara, dan selalu menuruti perintah orang tuanya. Menurutnya, Nia adalah orang yang tegas dalam mengambil keputusan dan tidak terlalu suka bertele-tele. Nia selalu mengerjakan tugas-tugas sekolahnya dengan baik dan selalu tepat waktu dalam hal apapun. Keesokan harinya, Anto pacarnya datang menjenguk Nia. Nia menanyakan pertanyaan yang sama kepadanya. Anto bilang bahwa Nia adalah orang yang sedikit agak manja, yang justru ia suka dari Nia. Ia hampir ingin selalu ditemani jika ingin bepergian, bahkan ke tempat yang tidak terlalu jauh. Menurut Anto, Nia adalah anak yang cerdas dan berprestasi, namun tidak punya rasa percaya diri yang cukup tinggi, hingga dalam beberapa hal, Anto selalu memberi semangat dan motivasi kepadanya. Hari berikutnya, Siska, sahabatnya, datang untuk menjenguknya. Kembali, Nia menanyakan hal yang sama kepada sahabatnya itu. Menurut Siska, Nia adalah orang yang sangat ceria, sedikit agak gila, dan menyenangkan. Tidak ada hari tanpa Nia yang selalu bercerita tentang apapun. Nia selalu bersemangat tentang apa yang terjadi di sekitarnya, dan selalu menyarankan hal-hal positif pada sahabatnya itu. Malam harinya, dalam sendiri, Nia merenungi cerita tentang dirinya. Nia merasa heran, sebab cerita mereka tentangnya berbeda-beda. Beberapa di antaranya bahkan bertentangan antara satu dengan yang lainnya, kontradiktif di sana-sini. Ia seperti memiliki wajah yang berbeda-beda untuk semua orang. Tapi, siapakah ia sebenarnya? Hanya ada 3 hal yang mungkin. Ia seperti apa yang semua orang kira tentangnya. Ia seperti yang ia kira sebelumnya, yang ia sendiri lupa seperti apa. Atau ia sama sekali bukan keduanya. Cerita tersebut menyadarkan ingatan kita pada sebuah pertanyaan yang sama. Siapa kita sebenarnya? Jangan-jangan seperti halnya Nia, kita semua punya wajah yang berbeda-beda untuk setiap orang. Ya, siapa tahu aja, ya kan?